Good morning everyone. Selamat hari Rabu. Good morning. Selamat datang kembali jam 7 pagi. Senang sekali saya dapat menyapa teman-teman yang ada di TikTok, di Dave Iwet siaran pagi. Oh, ini hari kok Selasa toh? Ini Senin apa Selasa? Oh Selasa. Sorry, aduh ya ampun nih kepala aku ini Rabu deh. Kacau ya. Selasa bener-bener, aduh thank you loh ralatnya. Selasa baru hari Selasa ya. Pagi. Ntar ya sambil siap-siap. Sambil siap-siap kita morning. Lightingnya kurang, iya belum nih? Lagi dipasang lightingnya. Rebutan login. Lupa. Tuh. Bingung, dia bingung. Ya, anaknya bingung. Rebutan login. Keder. Maneh. Bukan, gue pikir lu terlambat. Jadi gue mau kasih lu waktu untuk Mata lu sembab. Bukan lagi yang Mata lu sembab. bukan lagi Lu kata gue telat bangun, mata lu sembab. bukan lagi Gimana? Capung nggak? Bukan lagi Serundeng malah dianget ya. Jadi kemarin itu ya teman-teman, aku sama Iwet itu kerja bareng di daerah Pondok Indah Kapuk. Kok Pondok? Pantai Indah. Pantai Indah Kapuk. Ya ampun, gue pikir Iwet akan terlambat pagi hari ini. Gue lihat dia belum online. Jadi gue bilang, udah deh Wet, gue aja yang duluan ya hosting menyapa teman-teman di geng duet. Gue buru-buru say hi tadi live. Kayaknya gue tak lagi tengah-tengah live, lo masuk ya? Iya. Mati langsung Eke bunuh. Matilda. Iya, ya wes. Bentar ya, lagi pasang lampu nih. Ya udah lu diam deh, gue lagi menyapa dulu nih teman-teman yang hadir di sini. Selamat pagi, selamat datang di Dave Iwet siaran pagi, teman-teman semuanya. Ya, kita bahas palak THR ya, PR kemarin ya. Yes, aku udah tulis lagi deh biar inget. Apa THR, Bu? Palak THR. Siapa yang dipalak THR-nya, Bu? Nah, teman-teman jangan lupa di tap-tap ya, gitu. Jangan lupa di tap-tap karena banyak yang di tap-tap sama di share. Karena banyak yang beberapa yang masih DM gitu ya, web geng duet yang biasa nonton kita live di akunnya Iwet sama akunnya saya gitu ya. Mostly sih kayaknya umur kita ke atas gitu ya, karena bahasanya bapak sama ibu nyariin kalian udah 2 minggu nggak ada, kemana ya gitu. Om tante nyariin kalian pagi-pagi kok nggak pernah live, notifikasinya nggak nyala. Terus aku bilang, oh iya, di follow dong bapak ibu akunnya Dave Iwet siaran pagi, karena sekarang kita tuh siaran paginya dari akunnya Dave Iwet siaran pagi gitu. Jadi mungkin notifikasinya nggak nyala. Oh ya ampun, nggak bikin pengumuman deh. Terus aku bilang, iya, aduh sebenarnya pengumumannya di drop di channel WhatsApp, nggak apa-apa ya gitu. Oh iya, nanti deh besok pagi bapak ibu nonton ya. Oh iya gitu. Bapak ibu siapa sih? Nah, ya geng duet yang usia yang membahasakan diri mereka kayaknya umurnya di atas kita yang. Oh gitu. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Semua yang ada di sini. Bagus suaranya. Ambil bawah ya. Duh, hawa-hawa udah mulai agak-agak cuti-cuti liburan-liburan gimana gitu ya. Kita bahas yuk. Kita mau libur tanggal berapa nih kira-kira nih? Hah? Lebaran tuh tanggal berapa sih? Lebaran tuh tanggal 1 April ya kalau nggak salah ya.
tiga satu sama satu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kita mau libur tanggal berapa nih mulainya? Terserah kamu. Oh gitu. Yang Jangan libur ya Allah. Kita juga ada kali liburnya, butuh. terakhir siaran kan harusnya Jumat. Iya kan? Jumat tuh tanggal berapa? Jumat masih mau siaran nggak? Bentar, Jumat masih mau siaran. Minggu ini kita beresin sampai tanggal 28. 31 Idul Fitrinya. Nah, ya udah Jumat terakhir, terus Nah. masuk di Minggu Lebaran. Kamu mau mulai lagi tanggal berapa? Oke, kita mulai lagi berarti tanggal sebentar. Tanggal 7 ya, 7 April ya. 7 April. Heeh. Oke. Ya dong. Nah, masuk lagi tanggal 7 dong, katanya gitu. Benar. Oke, jadi teman-teman juga ada waktu ya untuk menikmati waktu Lebaran bersama dengan keluarga yang mau mudik, yang mau pergi liburan gitu. Betul. Oke, boleh. Betul ya. Setuju, aku mah gampang aja. Aku rencananya mau ke Dieng. Oh, kamu mau pergi ke Dieng? Enggak, ini baru sekarang aja tadi ngomongnya iseng. Oh, tiba-tiba keidean. Lu belum pernah ke Dieng? Belum, emang lu udah pernah ke Dieng? Udah. Masa? Dulu kan gue punya tante tinggalnya di Surabaya. Terus? Jadi waktu kita liburan ke Surabaya, diajak jalan-jalan ke Dieng. Salah, bukan Dieng. Wonosobo. Dieng, ntar dulu sebentar, pelan-pelan. Itu Bromo kalau yang dekat Surabaya. Gunung Dieng tuh di mana ya? Gunung Dieng itu Wonosobo di Yogyakarta, dekat Jogja situ. Oh, berarti gue juga udah pernah waktu gue tinggal di Salatiga. Oh, dingin banget loh Dieng itu katanya loh. Masih ya? Masih. Iya. Dulu waktu gue tinggal di Salatiga tuh salah satu hiburannya, ya kalau nggak pergi ke Jogja, pergi ke Solo, pergi ke Semarang, ya ke Dieng. Oh ya ampun. Sama papi sama mami? Sama kan dulu tuh kita tuh tiap 3 bulan ada student exchange kan dari Australia. Jadi kita murid-murid sekolah tuh ada beberapa yang dapat tugas ganti-gantian gitu loh, Wet, nemenin tamu-tamu dari Australia jalan-jalan. Oh gitu. Ya, Dieng lah lo perginya. ya muter-muter lah. Kan tempat wisata di Salatiga, Jawa Tengah situ kan juga nggak terlalu banyak di mana toh. Betul. Ah, lucu ya. Begitu, begitar, jreng. Iya, ya udah berarti libur udah kita tentuin. By the way, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk Shanum dan Shakila. Saka. Shanum dan Saka. Papa mamanya namanya siapa? Ami sama Awang. Ami sama Awang, terima kasih banyak. Aku dapat hadiah juga. Aku dapat baju. Kamu juga? Katanya kamu enggak. Baju buat lebaran. Oh. Lawati juga dapat baju batik. Katanya yang milihin Shanum sama Saka. Jadi yang dipilih motif batik binatang-binatang. Lucu banget, yang gue motifnya gajah. Iya. Lu juga? Gue bukan. Lu apa? Ada deh. Lu lupa pasti. Gue size-nya M. Biasa dong lo. Lu apa? XL. Bawati S. Terus gimana tuh maksud lo? Gak apa-apa. Berarti size-nya kita nggak rebutan. Nggak akan ketuker walau motifnya sama. Sebenarnya gue kan itu udah dinama-namain kan. Kak Om Iwet, Om Dev, Mbak Wati. Pas gue lihat motif lu, gue lebih naksir motif lu sih. Gue sempet iseng gini, gue copot kali ya judulnya. Si Iwet kan gak tahu. Tapi gue lihat, ih anjrit, size-nya beda lagi. Ih benci deh.
Nggak jadi deh. Ih, akal bulus lo geli banget emang bener-bener. Iya. Soalnya gue hijau dikasihnya. Gue kata ahli feng shui gue kalau pakai hijau boros. Oh gitu, ya nggak apa-apa, pakainya kan sehari doang. Iya, nanti dalamnya pakai putih. Iya, gue dapetnya hitam. Iya, Mbak Wati merah ya? putih, Putih. putih. Kok putih ya? Nek, namanya dikasih kado. Udah bagus dikasih kado batik mahal begitu. Pakai ngemeng, pakai request. Ada gila-gila deh. Terima kasih banyak ya Ami sama Awang, Syaka dan juga Shalom. Thank you sekali Shanum. Terima kasih sekali untuk bajunya. Ada Maya bilang lihat bajunya katanya gitu. Oke, aku kasih lihat. Oh. Oh. Terharu ya? Kalau ternyata kegiatan nirfaedah kita ini ada gunanya buat orang lain. Wangi, ada bau minyak wanginya. Kenapa kita kalau terima barang baru tuh kita cium ya? Wangi soalnya tuh. Cakep ya? Sejauh mata memandang keberlangsungan bumi melalui katen-katen batik-batik gimana gitu. Benar. Apalah gimana? Oh. Mbak Citra, akhirnya aku punya batik sejauh mata memandang. Pas kemarin gue lagi pingin banget beli sejauh sebenarnya. Iya. Lucu ya. Kan kartunya udah pernah kita, iya emang kartunya udah pernah kita bacain. Aduh makanya ya sebenarnya, aduh Ami, kenapa sih ngasih kadonya yang mahal-mahal gitu? Gak boleh diulang-ulang ya. Biasa-biasa. Kalau mau ngado, sejauh tuh harganya lumi loh, Nek. Iya, ya tapi kalau Ami mau ngasih ini mah kenapa? Ya, iya maksudnya kan suka riuh gitu. Aku mau pakai langsung. Oh ya pakai dah. Nah, nih kita nggak malak loh, itu dikasih. Nih, kemarin tuh juga lagi rame diskusi soal pemalakan THR, Web. Apaan sih, Bo, pemalakan THR itu? Jadi sebenarnya kayaknya runutan pembahasannya tuh berawal dari banyaknya atau maraknya ormas-ormas yang oknum-oknum lah mungkin ya, to be safe dibahasnya tuh melakukan pungutan liar atau bahasanya mungkin malak gitu ya THR ke organisasi UMKM gitu. Terus kan jadi bergulir dong diskusinya kemana-mana gitu. Termasuk juga yang turut dibahas di dalamnya adalah sebenarnya ternyata tanpa disadari banyak tuh psikolog-psikolog yang bikin konten dan juga akun-akun gitu ya, gue lupa ya satu psikolog atau apa gitu yang juga bikin konten membahas hal ini. Rupanya it's something good to ponder about. Rupanya tanpa disadari banyak kebiasaan yang kita pelihara di dalam keluarga yang rupanya memelihara unsur pemalakan. Contoh gitu ya, ketika lagi hari raya kita kan suka ya Wet ya, misalnya anak-anak kita pas lagi silaturahmi, tuh ketemu Pak Ade sama Bude minta THR-nya, salim dulu minta THR-nya, bilang puasanya penuh, mana THR-nya, gitu. Itu tuh dianggap nggak baik gitu. Itu tuh membiasakan anak-anak untuk quote-unquote minta alias malak. Nah, terus ajakannya adalah yuk deh diganti bahasanya gitu, karena THR kan tunjangan hari raya. Istilahnya mungkin nggak tepat gitu loh. Sebenarnya ya angpau aja atau hadiah kalau memang mau diberi. Tapi but then again, hadiah itu kan hadiah itu sifatnya sukarela. Jadi harusnya tidak diminta. Gitu. Membiasakan diri tangan menengadah gitu. Instead of sebetulnya harusnya tangan memberi. Begitu. Mentalnya jadi mental minta-minta gitu. Rame tuh bahasan untuk orang tua.
dari situ terus kemudian dibahaslah mental pemalak ini. Bener, disawer gitu. Kalau sawer kan sebenarnya give hadiah. Iya. Kalau dikasih diterima, tapi jangan minta. Gue mungkin gini ya, sebenarnya budaya THR itu kan budaya yang kita serap dari, ini correct me if I'm wrong ya guys ya, budaya yang kita serap dari budaya Tionghoa, red pocket, aka angpau. Ya, kalau di budaya, tapi gue nggak tahu ya apakah kalau di luar juga, tapi harusnya iya sih. Mereka punya budaya memang memberikan angpau dari orang yang sudah menikah kepada orang yang belum menikah atau kepada yang lebih muda. Ya kan? Ini correct me if I'm wrong ya guys ya. Nah, cara mereka juga meminta itu kan sebenarnya ada tata caranya kan. Jadi mereka harus kneel, berlutut, lalu kemudian mereka mengucapkan ucapan selamat tahun baru, mendoakan, baru kemudian nanti memang dikasih gitu. Walaupun suka ada bercandaan angpau nali. Angpaunya mana? Gitu. Nah, cuma kalau gue nggak tahu ya, balik lagi ya. I don't know, what do you think, Dave? Karena menurut gue ini budaya serapan sebenarnya. Betul, aku pikir juga halnya demikian ya. Ada yang komentar gini, tapi di Chinese culture itu nggak boleh minta, tapi dikasih. Karena ketika kita menerima, artinya orang yang memberi itu membagikan luck-nya, dan kita menerima luck-nya. Kalau menurut aku sih, ada yang bilang, tapi kan bercanda Kak. Iya, ini tuh niatnya sederhana sebenarnya. Dari hal yang bercanda, lalu akhirnya jadinya apa tuh? Sebentar ya. Jadi kebablasan. Nanya deh, Dev. Diskusi ini menurut lo bergulir karena memang saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja nggak sih? Menurut aku one thing lead to another ya. Tapi walaupun sebetulnya kalau gue dari zaman gue masih siaran di radio, berarti kan itu udah lama banget ya. Yeah. Udah banyak psikolog, ahli parenting yang turut membahas hal ini juga. Reward terhadap puasanya tuntas. Reward terhadap kalau nanti mau ikut mama papa main silaturahmi ke rumah Bude sama Pak D kan pulang dapat THR gitu. Itu tuh udah banyak sebetulnya. Yeah. Nah, yang sekarang jadi dalam pembahasannya karena thank you stikernya. The Admiral, thank you banget. Lanjut. Apa kui The Admiral? Nggak tahu. Makasih. Thank you-nya jadinya kebablasan gitu dan jadi banyak orang yang merasa terbebani sehingga jadi anxiety. Aduh, kebetulan tahun ini aku nggak punya spare uang nih untuk bagi-bagi keponakan. What should I do ya di Lebaran tahun ini? Kayak gitu jadi terbebani. Jadi ketika itu udah mulai membebani, makanya orang jadi ngorek-ngorek kan. Aduh, ini sih dibiasain gitu. Iya. Melebar kemana-mana, akhirnya jadi karena kan sebetulnya bener kan? Namanya tunjangan hari raya, berarti tunjangan yang diberikan kepada mereka yang bekerja. Iya. Mereka yang karyawan loh. Kalau lu bukan karyawan ya namanya bukan THR lah, Say. Iya. Dan tidak ada kewajiban kan? Iya. Gue part itu mungkin gue akan ngomong gini ya. Jangan dijadikan beban. Karena yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya sifatnya sukarela. Jangan hal-hal yang sifatnya adalah budaya kebiasaan kemudian jadi membebani kita. Menurut gue sih gitu. Kalau misalnya memang nggak ada ya bilang aja as it is. Nggak ada. Kayaknya balik lagi ke budaya, bukan budaya, tapi balik lagi ke cara kita menghandle diri kita. Tidak harus semua yang biasanya orang begini, orang begitu kita lakukan.
Zaman seperti sekarang ini udah nggak waktunya kita menyenangkan orang lain tapi kitanya tersiksa. Menurut gue gitu. Nah itu ada Raya Rain bilang, tapi ntar disindir 7 turunan. Terserah. Mau disindir 7 turunan, 8 turunan. Kalau lo nggak mau mah nggak mau aja. Ngapain? Yes, itu dari dirinya. Kontrol kita juga kalau kita punya anak-anak, ada baiknya juga mulai menggeser atau mengganti didikan tersebut kepada anak-anak. Karena gue agak setuju, gue tuh memang paling anti sebetulnya untuk minta gitu, jangan minta gitu. Give itu kalau memang if you deserve it, Ya, lo akan mendapatkannya. It's a gift gitu. yes, true. Suka memojokkan yang dimintakan, it make them feel not pleasant. Ketika Iya. ngasih, mereka jadi rasa nggak enak loh. Iya, udah kalau gue itu aja. Dan, Nggak usah semua hal itu harus diiyain menurut gue. dan apa ya istilahnya, guilt trip ya itu ya, guilt trip gitu. Itu sama kayak minta-minta ditraktir kalau ulang tahun. Buat aku sama ya, itu sebetulnya kategorinya sama. Kok nggak traktir atau minta-minta oleh-oleh? Iya, habis jalan-jalan mana nih oleh-olehnya? Kalau si bos ini di kantor tuh ada oleh-oleh loh di meja ini. Bos ini kalau ulang tahun ada loh bagi-bagi kue gitu. Itu tuh guilt trip. Nggak usah lah. Iya, iya. Iya kan? Tujuh. Gitu. Colekannya sih sesederhana itu aja. Mental mengemis, mental minta-minta. Nggak perlu lah. Kayak ini kita udah, it's something that we need to move upon gitu. Udah nggak kan ya teknologi software handphone aja kan kita update. Mungkin software kelakuan kita juga harus kita update gitu. Setuju. Kalau dibilang udah tradisi itu kan kebiasaan. Ya. Mungkin ada baiknya kebiasaan tersebut juga kita update. Iya. Mana nih yang minta kita ngebahas soal Malak THR ini? Coba mau denger suaranya. Happy apa enggak setelah kita bahas nih? Gimana? Coba yuk. Judes. Jangan lupa untuk teman-teman di reshare live ini ke teman-temannya. Baik itu buat ke teman-teman di WhatsApp grup, atau mungkin di DM grup, atau teman-teman yang udah pernah diceritain soal duet siaran pagi ya. Monggo silahkan langsung di reshare ya, live ini. Jangan lupa juga di tap-tap layarnya supaya siaran ini kemudian bisa menjadi FYP di timeline yang lain gitu. Oke, kita berpindah pembahasan pagi hari ini. Gue tuh penasaran. Kemarin kan lo pas nge-MC itu sempet nanya, siapa di sini yang mau pergi mudik gitu ya. Lo nanya gitu. Ternyata tidak banyak yang pergi mudik. Tapi gue berasumsi karena memang kebanyakan tamu yang datang kayaknya tidak merayakan Lebaran. Itu asumsi. Tapi gue nggak tahu juga. Nah, hari Minggu gue tuh baca koran. Paper ya, koran. Terus kemudian headline-nya koran itu adalah penjualan tiket untuk mudik itu belum mencapai puncaknya. Ya, nah terus gue jadi penasaran, apakah memang banyak dari teman-teman yang nonton kita pagi hari ini yang tidak, nyebutnya gimana ya, tahun ini memutuskan untuk tidak merayakan Lebaran dengan gegap gempita. Merayakan Lebaran dengan gegap gempita tuh gimana sih kategorinya gitu ya? Kan mesti dijabarin dong gitu ya. Kayak misalnya tahun ini aku nggak mudik deh, aku di Jakarta aja, misalnya gitu. Atau yang kedua, tahun ini tidak ada baju baru, supaya alokasi budgetnya bisa dipakai buat misalnya menyiapkan makanan di rumah. Tahun ini Lebaran kita memutuskan untuk misalnya jumlah kue dikurangin. Toh juga ternyata nggak kemakan. Gitu ya.
gitu ya. Atau ada macam-macam lah cara orang untuk bisa lebih berhemat di hari raya tahun ini. Gitu. Nah, aku pingin tahu apakah benar seperti itu keadaannya atau memang kemarin itu tamu-tamu yang ditanya sama Dave memang tidak merayakan Lebaran. Coba kita tanya sama geng duet yang hadir pagi hari ini. Ada berencana mudik apa enggak sih? Mau polling? Kalau polling gue yang polling berarti ya. Iya, atau pakai love aja. Boleh, boleh. Pakai Yang love. mudik itu pakai love, yang nggak mudik pakai hati. Sama. Love itu ya hati. Yang mudik pakai hati, guys. Ya, Cuman 1, 2, 3. sedikit. Iya. 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 Nggak banyak, Steve. Iya. Oke, kita bikin lebih gede nih sekarang, ya. Yang liburan, ketik hati merah 1. 1 hati merah saja untuk yang pergi liburan. 1 hati merah yang pergi liburan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak terlalu banyak, Dave. Ya. Ya, Iya. terjawab. Iya. Walaupun ada yang tadi berkomentar gini, tapi tiket kereta udah habis Mas Iwet gitu. Mungkin ya tujuannya kemana dulu sebenarnya sih, tapi Iya. Iya. tapi mungkin iya ya, kok bisa ya tiket kereta habis ya? Ya, banyak juga ternyata yang masih. Mungkin memang yang nonton kita beda, Dave. Iya. Mm-mm. Iya, tadi ngenes deh komentarnya, agak datar ya Lebaran tahun ini emosi. Iya. Iya, iya. Tapi gini ya, Dave. Gua akan terdengar sangatlah, balik lagi ya, kan gue selalu memang sih yang tidak menyenangkan dan dibenci banyak orang ya. Jadi nggak apa-apa lah. Hashtag victim mentality. Nggak cuman gini. Kayaknya memang sudah, tapi gimana ya? Omongin apa nggak nih kira-kira? Apa sih, Bro? Gini, gue tahu hari raya itu adalah sebuah kebiasaan dan perayaan yang dirayakan setahun sekali. Tapi juga budaya kebiasaan itu menurut gue menyulitkan kita loh. Bagian mananya nih? Masalah pengeluaran. Ya, maksud gue gini. Orang tuh kalau udah hari raya setahun sekali, hashtag dibela-belain tuh merajalela, Bo. Nah, Lo ngerti kan maksud gue kan? Bisa jadi lo sebenarnya nggak sanggup iya. merayakan hari raya, ngasih THR, ngasih angpau, beli makanan, beli baju baru, Liburan, liburan. Lo nggak sanggup. bagi-bagi, Ya, lo nggak sanggup. Sebenarnya lo nggak sanggup. baju baru. Tapi karena lo setahun sekali, lo belain. Ya, Lo tahu nggak sekarang toko-toko gadai itu lagi rame banget? masa Iya. toko gadai. Ya, daerah kantor gue tuh gue baru ngeh. Banyak banget toko gadai. Banyak banget, Dave. Oh, disekolahin yes, Banda. Banda disekolahin di hari-hari begini nih. Oh, Kan kalau kayak gitu artinya lo memaksakan diri nggak sih? iya. Sedikit Iya nggak sih? Iya, dibela-belain. Mumpung kan cuman setahun sekali. Iya. Maksud gue,
nggak mau biasa-biasa aja ya. Hmm. Nggak mau ini ya. Terus kemarin gue terpapar sama satu konten mengenai 3 orang yang akhirnya melipir dari acara buka puasa bersama teman SMA. Karena 3 orang ini pekerjaannya tidak sebaik teman-temannya yang lain. Oh. Teman-temannya yang lain tuh pada saat buka puasa bersama itu sibuk flexing dengan pekerjaannya, dengan pencapaiannya. Terus yang 3 orang ini ada satu yang supir ojol, ada yang kerjanya serabutan, ada yang kerjanya biasa saja. Terus akhirnya malah jadi terintimidasi dan akhirnya mereka melipir. Udah gitu ya, nggak kuat untuk menyelamatkan mental emosi aku nggak usah ikut deh, gitu. Iya, terus mereka akhirnya jadi bertiga buka di tempat yang lebih sederhana kayak warkop lah gitu ya. Terus mereka duduk, aduh sedih ya. Kita akhirnya jadi kok jadi gitu ya kumpul-kumpulnya. Padahal pingin ketawa-tawa, nginget-nginget waktu zaman SMA dulu kita ketawa-tawa, lucu-lucuan gitu. Ya. Iya. Mengencangkan ikat pinggang. Iya. Karena memang gimana ya, peer pressure itu memang yang paling berat sih ya di momen-momen seperti ini nih. Terutama holiday season. Gue pernah bahas tuh di kolom gue waktu Januari di Diary Dave yang di Bazar Januari. Tapi kayaknya terlalu suram sampai responnya tuh orang baca itu tuh aduh gitu, kayak mepet jurang gitu. Karena buat aku even dari Januari aja belum lebaran ya. Januari yang libur Natal. Libur Natal ya menurut gue. Itu tuh udah berasa gitu. Banyak orang yang memaksakan harus liburan akhir tahun hanya karena masa gue gak liburan? Iya. Gak ada postingan liburan dong gue. Iya. Izin apa gue dari pekerjaan gue? Iya. Gue cuman balik lagi ya, bukan gue tidak suka hari raya, bukan gue nggak suka lebaran, tapi kita budayakan yuk untuk merayakan lebaran, hari raya apa adanya gitu. Iya, mungkin banyak yang akhirnya kembali ke basic gitu. Ya, kembali ke hal yang basic aja. Kayak membahas mengenai hari raya ini, lebaran. Lebaran tuh sebetulnya pada hakikatnya, anjay, hakikatnya nggak tuh? Esensinya apa sih? Esensinya apa sih? Iya. Apa sih esensinya? Iya, karena balik lagi nggak ada salahnya lo kita bersiap-siap. Mending kalau ada uangnya lo beliin emas. Nah, speaking of emas, kemarin gue juga bahas, baca di Kompas atau di mana ya? Bagus deh mereka. Kan di kala pembahasan harga emas naik, mereka melihatnya dari point of view yang berbeda. Rupanya over the past few years, kelas yang berinvestasi emas itu mengalami pergeseran, Iya. Aspiring kelas menengah itu apa ya? Kelas menengah ngehe. Yang menuju kelas menengah sama kelas menengah yang sekarang paling gemuk berinvestasi emas. Iya. Jadi mereka benar-benar asli berusaha kuat. Tiap kali terima gaji, terima duit, mereka beli setengah gram, segram, 5 gram gitu. Aspiring middle class ini nih yang sekarang justru paling banyak nyimpan uang sebagai instrumen investasi. Gue punya satu study case, contoh kasus yang menurut gue tepuk tangan banget. Jadi ada rekan kerja gue ini hidupnya tidak bermewah-mewah, Dev. Bukan yang sepatunya apa, kendaraannya apa, bajunya apa, enggak, bukan sama sekali seperti itu. Terus
gue gini, lucu juga ya di umur dia yang lebih muda dari gue, dimana maksud gue kan biasanya kalau umur-umur segitu tuh keinginannya banyak banget ya, beli ini, beli itu, pingin ini, pingin itu, apa segala macem gitu. Terus dia bilang begitu kemarin keadaan emas ini naik, terus dia bilang ini, aduh gue bersyukur banget deh, dari gue pertama kali kerja, gue itu sudah menyisihkan uang gue untuk beli emas. Bener yang lo bilang, beli 0,5 gram. Begitu gajinya naik, dia beli 1 gram. Gajinya naik lagi, dia beli 2 gram. Dia punya bonus, dia beliin setengahnya bonus itu untuk emas lagi. Terus gue gini, oh ya? Iya. Karena gue tahu gitu bahwa kita harus selalu siap-siap dalam menghadapi hidup. Iya. Terus gue langsung gini, anjrit, hebat banget nih anak. Nah, ada yang bilang gini, investasi emas itu not bad, tapi nggak bikin kamu cepet kaya. Ini, mental ini nih yang kayak gini nih. Jangan segala-galanya mau instan, Beb. Kalau aku mungkin melihatnya gini ya, mindsetnya mungkin gini yang cepet kaya. Apa sih yang bisa bikin cepet kaya? Iya, Kata cepet kaya gitu. iya, Jagain lilin mungkin zaman sekarang bisa lebih cepet kaya. iya kan? Mungkin kenapa emas dijadikan instrumen investasi buat bahasan yang tadi itu sebagai safety net, bukan mengejar kekayaan berlimpah dalam kurun waktu yang instan. Betul. Sama satu lagi, tiap orang kan beda-beda ya mentalnya. Ada yang cara berinvestasinya adalah konvensional. Ada yang berinvestasinya mungkin juga sangatlah agresif. Menurut gue sih dengan, ya ini yang gue nilai ya, dengan mentalnya dia nyisihin uangnya untuk beli emas, itu gue udah acung jempol. Di saat semua teman-temannya di umur segitu, itu menurut gue, ini ya, anak-anak muda tuh kan gitu ya, begitu lulus punya kerja, yang pertama kali dilakukan adalah gue pingin kelihatan kalau gue udah punya uang, gue udah kerja. Beli ini, beli itu, segala macam. Sementara dia kayak ya udah, nggak pakai baju, nggak pakai, bukan maksudnya nggak pakai baju, maksudnya nggak beli baju mewah, nggak beli sepatu sneakers apa gitu. Keren. Ya, karena aku juga maksudnya gini ya, mungkin ini juga sebuah ajakan dari gue gitu ya. Udah mulai, again, ini it's part of the kebiasaan, the culture yang harus kita update. Cepet kaya, dulu kan bercandaannya gitu ya. Apa ya, Bo? Kerja apa ya yang cepet kaya? Investasi apa ya yang cepet kaya? Dari pengalaman gue yang gak terlalu banyak ini, umur baru 47, gak ada sih, Wet, yang bisa jadi cepet kaya. Iya. Gak ada. Ada sih, tapi biasanya nanti berujung yang enggak. Yang normatif gitu ya. Yang Iya. cepat itu gak ada sih. Betul. Kalau kita ngomongin investasi yang resikonya sesuai dengan diri gue, yang investasi returnnya cepet, nggak masuk. Betul. 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 Gitu. Jadi balik lagi. Mari kita kembalikan kepada esensi-esensinya saja, pemirsa. It's good lah, dalam arti gini ya. Memang kadang-kadang sama kayak kalau kita patah hati ya, Wet ya. Kan gini, teman-teman pasti bisa relate. Kalau kita patah hati, kalau kita ngedengerin lagu, yang kita nikmati tuh apa sih? Liriknya kan. Ya. Tapi kalau kita lagi happy, yang kita nikmati tuh apa? Beatnya kan, katanya gitu ya. Iya. Nah, emang kadang-kadang kalau kita lagi susah, kita tuh baru bisa menikmati intisarinya. Iya. Ya kan? Ya. Kayak Lebaran tahun ini banyak yang bilang, aduh topik hari ini obrolannya bikin sedih, meleleh air mata gitu. Iya memang gitu ya, memang pas lagi susah, pas lagi sedih gini, akhirnya kita jadi terpaksa dan dipaksa untuk kembali ke esensi. Lebaran esensinya apa sih? Silaturahmi itu esensinya apa sih? Saling memaafkan esensinya apa sih? Menikmati kebersamaan satu sama lain dengan keluarga tuh esensinya apa sih? Gitu.
back to what's essential. Yes! Jangan lupa untuk yang baru aja gabung sama kita untuk bisa langsung di reshare live ini ke teman-temannya, ke WhatsApp grupnya, ke DM di teman-teman yang pernah membahas duet siaran pagi. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk di tap-tap layarnya supaya siaran ini bisa menjadi FYP di timeline yang lain gitu. Tapi jokes aside, lu punya rencana mudik apa memang tahun ini? Gue enggak, lebaran gue kan gitu-gitu aja, Dev. Hari pertama gue sholat id di dekat apartemen. Terus abis itu gue pulang ke rumah nyokap di Jatiwaringin. Terus abis itu kita kumpul keluarga besar kan di Mendut atau di Jalan Prambanan. Terus abis itu udah paling kelilingan ke rumah om tante gue. Biasanya setelah itu ke rumah ke rumah kakaknya nyokap. Yang paling tua kita biasanya kumpul di sana sekarang. Gue menunggu-nunggu untuk bisa makan bebek ijo di sana. Ya kan, dan itu adalah kumpul keluarga seperti itu. Ya memang yang jadi esensi dari setiap perayaan keagamaan, gak sih? Iya. Yang kalau teman-teman ini membesarkan hati teman-temannya, kalau teman-teman perantauan saat ini tinggal di Jakarta, tahun ini nggak bisa kumpul bersama keluarga, aka nggak bisa mudik. Daripada lu memaksakan diri, kumpul sama keluarga yang ada di Jakarta aja. Keluarga di Jakarta mungkin kolega-kolega lo, orang-orang yang lu jadikan keluarga. Pasti yang nggak bisa mudik tuh bukan cuma lu kok. Ya? Ada video call sekarang. Digunakan aja dulu teknologinya. Kalau nggak bisa sekarang, mudah-mudahan tahun depan bisa. Iya, hopeful. Masih ada 15 menit, gue mau bahas ini. Hah? Udah 45 menit kita siaran. Nggak terasa ya? Nggak kerasa. Emang kalau ngomongin yang susah-susah tuh nggak kerasa. Aduh, gue tuh minum jus apa? Bawang putih. Bawang putih gue nyangkut. Aduh, maaf ya. Gue suka konten ini dari TikTok. Account-nya namanya Big Thing. Ya. Big Thing. Dia membahas gitu ya, si narasumber ahlinya ini membahas ada 3 subconscious mindset yang ternyata tidak disadari mencegah kita to be happy, to live a successful life, to fulfill your potential in life. Apa sih 3 subconscious mindset ini? Yang pertama ada yang disebut cynical mindset katanya. Cynical mindset itu berarti we lost curiosity and ambition. Jadi udah nggak ada ingin tahu dan ambisi lagi. Wow. Itu cynical mindset ya masuknya ya? Kita jadi no curiosity and no ambition. Iya. Oh wow. Oke, terus? Jadi low curiosity, low ambition. Kita hidup dalam survival mode. Apa sih yang biasa kita lakukan ketika kita ada di cynical mindset? Doom scrolling, kita menikmati negative news, kita ngomongin berita-berita negatif, kita berdebat kusir, ngomongin yang negatif-negatif sama lingkungan kita, jadi sinis gitu, mempertajam rasa nggak suka kita terhadap segala hal dan kehidupan. Ini subconscious mindset kita. Yang kedua ada escapist mindset. Escapist. Escape. Yes. Oke. Curiousnya tinggi, tapi responnya untuk melarikan diri. Apa sih yang biasa dilakukan? Melarikan diri ke retail terapi, pergi liburan, gitu. Melarikan diri, menghibur diri, binge watching, gitu. Iya.
Pokoknya apapun instead of doing something that can change our life. Oh, oke. Escape. Oke. Nah, yang terakhir, perfectionist mindset. Perfectionist mindset ini escape the uncertainty dalam kehidupan melalui pekerjaan. Lu punya ambisi yang tinggi, tapi curiosity lu terhadap kehidupan rendah sebetulnya. Jadi lu overworking yourself. Lu pikir kalau lu bekerja you will get happier, tapi enggak. Lu fokus dengan goals dalam kehidupan lo. Lu pikir kalau lu sudah meraih goal tertentu you would become happy, ternyata enggak. Toxic productivity gitu loh. Oke. Jadi goals lo itu menjadi the driving force for you to make all the decision in life. Oke. Jadi sebenarnya kan kayak bahagia tapi bersyarat. Aku akan bahagia kalau aku sudah menjadi leader. Begitu leader, syaratnya naik. Iya. Jadi sebetulnya matrixnya itu curiosity sama ambition. Oke. Konten itu bilang. Itu apa jadi jenisnya tadi namanya? Cynical mindset, bukan? Escapist mindset, perfectionist mindset. Judul besarnya apa? Kalau kayak gitu tuh cynical, perfectionist sama escapist itu? 3 subconscious mindset yang menghalangi kita untuk bertumbuh dan menjadi bahagia. Oh, 3 subconscious mindset. Oh, ada cynical, lalu kemudian ada escapist, sama satu lagi perfectionist. Dan biasanya kita ganti-gantian tuh. Benar, itu sebenarnya spektrum ya. Dan gue lihat-lihat itu spektrum yang ada di dalam diri seseorang yang punya masalah. Bener ya? Ya, sehingga lo yang subconsciously mencegah lo untuk merasa bahagia, happy, berkembang. Bagus deh kontennya. Ya, hari ini tuh banyak gift ya. Banyak stiker ya? Iya. Apa karena udah pada terima THR kali ya? Thank you loh, stiker-stikernya lucu deh. Jadi berwarna. Lucu banget, ada yang ngasih buket kembang, ada kupu-kupunya. Ya, bagus deh. Kontennya aku udah drop tuh di grup WhatsApp. Kalau teman-teman mau follow dan ikut menilik lebih dalam gitu. Sogokan, katanya biar tetap siaran, sogokan. Solusinya gimana? Solusinya, dia bilang solusinya cuma satu. Dia hanya menyadarkan bahwa dengan kesadaran kita punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan. Ternyata gue lagi ada di cynical mindset nih. Gue gak mau ada di sini. Yuk bergerak yuk. Gue lagi ada di perfectionist mindset nih. Gue lagi ada di escapist mindset nih. Ngapain ya gue udah 6 jam doom scrolling, gak bantu nih. Ngapain ya gue retail terapi melulu, jelas-jelas duitnya gak ada. Kesadaran penuh. Ini kayaknya ada yang lagi iseng nih ya. Lagi iseng, gabut, terus akhirnya kirim-kirim gift nih. Gak apa-apa, berarti dia lagi mau bagi-bagi stiker sama poin-poinnya. Makasih loh. Iya, benar. Iya. Ada yang nanya gimana kalau mau gabung ke grup WhatsApp-nya. Cari aja #gengduet. Nanti kita taruh deh di Instastory linknya supaya teman-teman bisa gabung ke situ ya. Jadi nanti kita taruh linknya, teman-teman tinggal klik aja, lalu langsung gabung ke situ ya. WhatsApp channel kita itu biasanya kita bahas akun-akun yang kita bahas di siaran, kita taruh di situ tuh. Ya kan, pengumuman-pengumuman kumpul tuh kita taruh di situ. Rame ya stiker hari ini ya, keder nih.
Nggak dikasih stiker salah, dikasih stiker keder. Distract, anaknya gampang ngedistract. Dasar orang tua, lu ngelihat begituan lu kayak kicer mata lu kan. Ayo gitu. Ada hampers, ada ini, ada itu. Ada yang bilang gini, Kak, itu anak aku, Kak. Dia baru tahu ada stiker, maaf ya. Tuh. Elah. Oh, ada Kang Abu Marlo. Hai Abu Marlo. Ih, Abu Banyak banget stiker hari ini. Abu, lu suka ngikutin gak sih tiap kali buka TikTok ya Abu Marlo tuh live. Abu Marlo rajin banget loh live. Hebat banget loh dia web. Iya, Udah kayak dia tuh. Udah terserah dia lu atur ya. Dian bilang tekor mama, udah deh, udah. Thank you, perfume baru. Congratulations untuk perfume baru. Thank you. Aduh, geng duet ini hebat-hebat ya. Dari kemarin aku terima notifikasi yang pada ngasih tahu udah check out. Thank you ya. Thank you. Lo cek nanti ya akhir minggu ya. Lo cek akhir minggu salesnya kayak apa. Penasaran ya? Iya, gue penasaran. Ya, karena apa namanya, seneng gitu. Kita kan kayak keluarga ya. Jadi kalau ada satu bikin apa tuh semua pengen support gitu. Iya bener. Yang lucu adalah gue punya teman tinggal di luar negeri. Terus dia gini, Nek, gue mau nanya, apa Bo? Gue gini, lu kagak salah naruh harga, say. Apa nih, Nek? Gue gitu. Gue baca-baca lu jualan minyak wangi tuh di e-commerce. Noban harga parfum lo, kemasan lo segitu, botol begitu, dapat kartu, dapat ini itu. Lu kan kagak bisa ngitung ya? Itu dibantuin ngitung gak sih lo? Gue gini, Nek, yang ngitung harga jual bukan gue, Nek. Tapi lu ngerti kan kalau jualan harus dapat cuan, ngerti, Nek. Gue nggak sedodol itu, gue bilang gitu. Itu gue collab sama orang. Oh enggak, gue make sure aja. Lu kan soalnya bodoh, Bo. Jatuhnya bully ya instead of perhatian. Kok Noban 200.000 apa sih bahasa Cinanya teman gue gitu, nope ya. Terus gue gini, niatnya baik ya, cuma kan ya bahasa tiap orang kan beda-beda. No peceng. Gitu. Gue takut lo salah ngitung lo. Enggak, gue gini. Itu gue collab ada yang ngitungin, dodol ah. Bahasa cinta orang kan beda-beda ya. The way people... Tinggal di mana dia? Hah? Tinggal di mana? Amerika. Oh, ya lagi ekonomi begini kan dia ngeliat harga segitu, ya Allah murah amat, dipikir gitu kan pasti. Iya kan teman-teman gue yang Chinese kan, matematikanya pinter-pinter ya, say. Kolaborasi perfumnya sama Alt Perfumery, kemudian Iwet lu paling gak kuat tuh ngelihat begitu-begitu. Ada kelinci dalam cangkir. Dari awalnya piknik jadi cangkir. Kan gue ayam gitu. Tapi ya, siaran kita ini tuh memang orang yang nonton itu kita kayaknya juga mess banget ya. Kemarin ada yang bilang, Kak, did you know kalau kalian tuh ada relay live di platform sebelah? Oh, I didn't know. Gue bilang gitu. Now that I know, makasih informasinya. Nanti we look into it ya. Gue bilang gitu. Terus kan dari kemarin kan kita sibuk ngomongin kalau gue punya perfume kolaborasi judulnya Joie de Vivre gitu. Langsung banyak, Bo, yang bikin nama toko jualan minyak wangi Joie de Vivre juga. Oh ya? Di e-commerce. Terus jadi, Kak, bahas dong. Takutnya orang salah masuk, salah beli. Kok gini, iya, nanti aku bikin ya. Cepet aja gitu, karena ngelihat, oh, Joie de Vivre lagi sering disebut nih, lagi sering dibahas, bikin ganti nama toko minyak wangi kita, biar dapat traction, dapat engagement, traffic. Dapat trafficnya. Oke, ya boleh aja, monggo aja. Tapi kalau mau parfum aku, judulnya Joie de Vivre yang sama Alt, dah itu aja. Iya, belinya di official store-nya Alt Perfumery. Pringles renyah. Ada di toko oranye, toko hijau ada semua. Ya, silahkan. Atau enggak cek aja Dave, Instagramnya Dave. Iya, gitu. Ya.
Apa nih? Ngantuk ya, Bo ya? Lu tidur jam berapa sih? Semalam lu pulang dari PIK jam berapa? Gue sih acaranya kan kemarin emang dibikin cepat selesai kan. 20.30 udah harus selesai. Gitu. Terus kemarin gue pulang tuh jam 9 lah. Gue tidur biasa jam 11. Cuma balik lagi. Ini emang body clock gue masih belum beradaptasi juga sampai detik ini. Kan apa gue bilang, si Iwat bilang gini, body clock gue belum beradaptasi dengan ritme sahur bangun pada saat lebaran, pada saat puasa. Minggu depan udah lebaran bro, body clock gue belum selesai. Iya, begitu lebaran baru body clock gue nyambung. Jadi begitu lebaran lu baru seger buger. Iya, pas lebaran ntar gue sahur. Padahal gue yang sahur kagak, panggilan sahur dari masjid di belakang rumah gue bangun. Bagus. Lain kali lu bangunin gue sahur. Repot amat hidup gue mesti ngebangunin lu sahur. Gue udah tiap pagi ngebangunin lu live, gue pakai salah login. Aduh. Iya, lama banget jet lagnya kacau nih. Lu usahakan hari ini bisa tidur siang loh. Power nap, Wet. Wah, mau banget sih, gimana caranya tapi ya Dev ya? Gak bisa ya? Belum bisa pada mulai libur kapan nih teman-teman semua? Coba ketik di kolom komentar, pingin tahu. Rata-rata 28 deh. 28 tuh berarti hari Jumat dong? Iya. Oh, jadi Jumat hari terakhir kerja ya? Ada yang 27. Ah. Oh, ada yang hari ini udah libur. Wow. Ada yang udah WFA mulai hari ini. Wow. Ini tuh gila ya, Bo ya. Kalau di bisnis tuh, ini kan kita udah masuk kuartal 1 ya, bulan Maret ini ya. Udah mau masuk kuartal 2 nih nanti April, Dave. Jadi, kuartal 1-nya ini pada ngejar target yang ketinggalan di Januari Februari. Makanya Maretnya ini pontang-panting. April nanti kita lebaran. Abis itu di kuartal 2 ngegas lagi, Dave. Untuk ngejar second half semester kedua, Juli onward. Jadi capeknya sesak nafas, tau gak lo? Bener-bener kayak gila parah. Tuh retail pontang-panting banget. Iya. Jadi Q1 udah selesai nih? Udah, Maret ini. Udah beres. Udah beres. Kacau. Bukan estafet. Udah kayak sprint. Kenapa ketawa? Ketawa? Lo yakin mau jawaban gue? Iya, silahkan. Kemarin Mbak Wati gini, mau informasi aja. Apa Mbak? Aku jangan lupa ya, kurang bayar pajak. Aduh, gue tuh ngenes. Gue tuh pengen, gue gini, Mbak, Mbak, ini hidup manusia sih, kupu-kupu malam. Kita ke bawah ketawa aja, bagaimana? Senyumnya mana Kak Iwet? Saya balik lagi ya, Dev ya. Emang hidup jadi orang dewasa tuh bener yang teman gue bilang ya. It's okay. It will pass. But it's not going to be any easier at all. Akan lewat. Lu mah. Apa? Udahan yuk. Jangan dong. As real as it is aja. Ya, kita jalani hari per hari aja, gimana Beb? Boleh Beb. Ya kan? Ya. Makasih ya yang udah ngasih gift hari ini. Walau gue kicer banget dah. Besok kita masih siaran loh Beb. Jangan lupa besok tune in lagi, yes. Iya. Kalau kata Vidi Aldiano katanya disenyumin aja dulu kan. Sampai besok ya.
Baju baru dicuci dulu sebelum dipakai, guys. Oh iya bener juga, lupa nih. Atau enggak, jangan lu gadein. Itu pengasih orang, pamali lo, kado dari orang lu jual. Iya dah. Nah, kado parfum dari gua jangan lu jual, itu PR package. Parfumnya kagak, tasnya iya. Parfum gua di TikTok Shop udah ada, lupa. Tuh, diserbu dah guys. Ini biar. Timbang 250 ewang. Main buat bayar kurang pajak, Beb. Dibantu lah temennya Beb. Aduh, bercanda ya teman-teman ya. Ngobrol besok ya. Udah, gua mau olahraga. Dah. Dah sayang.